Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah khaliqil insi wal jan. Wa sallallahu wa sallama wa karrama wa majjad wa 'azzam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidil akwan. Wa ala alihi al-mutahharina anil adran wa ashabihi al-ghurril a'yan. وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلى أزواج طاهرة أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita kembali lagi di dalam kajian kita Sirah Nabawiyah, mempelajari, mengetahui bagaimana sejarah kekasih Allah Subhanahu wa taala, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kajian sebelumnya sudah kita bahas mengenai daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang bersama pamannya. Kita bahas di situ ketika beliau masih kecil, di umur 12 tahun beliau berdagang bersama pamannya ke kota Syam. Dan sudah kita ketahui di situ cerita yang sangat panjang, beliau bertemu dengan rahib di situ, pendeta yang memperingati kepada paman beliau bahwa untuk memulangkan daripada ponakannya. Karena pendeta itu, pendeta ini adalah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, pendeta yang benar-benar memegang daripada kitab asli. Rahib di sini, pendeta Nasrani, benar-benar memegang kitab aslinya, gitu, kitab Injil. Seketika tiba-tiba ketika melihat Nabi Muhammad SAW, seketika itu pendeta ini langsung mengetahui mengenai daripada beliau, apa yang akan beliau pegang, apa yang akan beliau pegang daripada syariat Islam, dan bagaimana kemuliaan daripada orang tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nggak tahu ini adalah Nabi akhir zaman yang disebutkan di kitabnya. Hingga ketika itu memperingati kepada pamannya untuk segera pulang, memulangkan daripada ponakannya, khawatir karena di kota Syam di situ banyak daripada orang-orang Yahudi yang ingin membunuh daripada Nabi akhir zaman. Dan juga sudah kita bahas juga di situ perjalanan yang kedua, beliau berdagang membawa daripada dagangan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Sudah kita ketahui cerita yang sangat panjang di situ. Awal ceritanya daripada Sayyidah Khadijah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW, awal mulanya yaitu ketika beliau membawa dagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Karena di kajian sebelumnya sudah kita bahas sedikit, kita menyinggung sedikit mengenai keutamaan dan kemuliaan daripada Sayyidah Khadijah. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai manaqib, keutamaan atau kemuliaan daripada istri-istri Rasulullah SAW. Kita akan sebutkan sedikit daripada sejarah kehidupannya dan juga keutamaan yang mereka miliki.
Rasulullah SAW beliau memiliki 11 istri. Ada berapa? 11 istrinya. Kenapa kok lebih dari 4? Ya, karena ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa syariat atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan khusus untuk Nabi Muhammad SAW, namun tidak diberikan kepada umatnya. Di antaranya adalah yaitu istri lebih dari 4. Di antaranya lain juga seperti apa? Seperti qiyamul lail, salat tahajud. Bagi kita umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat tahajud di malam hari, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Sunnah. Namun bagi Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat tahajud hukumnya wajib bagi beliau. Ya, jadi ada beberapa aturan syariat yang hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, namun tidak kepada siapa? Umatnya. Itu adalah diantaranya 2 hal itu. Taib. Istri yang pertama, jadi ada 11 istri. Ada apa? Ada 11. Taib, 11 istri. Sebenarnya sih ada 10. Satunya, yang satu, sisanya satu itu bukan istri beliau, tapi budak beliau. Budak beliau. Yang pertama siapa? Tentunya sudah banyak mengetahui Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini istri yang pertama. Pertama kali yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita sebutkan dulu istri-istri beliau. Kemudian setelah itu, setelah Sayyidah Khadijah, beliau menikah dengan Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Kemudian yang ketiga, beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Kemudian yang keempat, beliau menikah dengan Sayyidah Hafsah binti Umar. Sayyidah Hafsah binti Umar, anaknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kelima, beliau menikah dengan Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah. Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian yang keenam, beliau menikah dengan Sayyidah Hindun bintu Suhel al-Makhzumiyah, atau beliau dikunyah dengan sebutan Ummu Salamah. Nama aslinya siapa? Sayyidah Hindun. Akan kita bahas nanti. Kemudian yang ketujuh, beliau menikah dengan Sayyidah Zainab bintu Jahash. Sayyidah Zainab bintu Jahash. Jadi ada 2 nama Zainab, istri Rasulullah. Tadi yang keberapa tadi? Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah. Nah, yang ketujuh Zainab bintu Jahash. Kemudian yang kedelapan, beliau menikah dengan Sayyidah Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith. Kemudian yang kesembilan, beliau menikah dengan Sayyidah Ramlah bintu Abi Sufyan. Sayyidah Ramlah bintu Abi Sufyan, atau beliau dikunyah dengan sebutan Ummu Habibah. Ummu Habibah. Kemudian yang ke-10, ini adalah budaknya Rasulullah SAW. Beliau, nanti kita akan bahas, beliau mendapatkan hadiah seorang wanita budak bernama Sayyidah Mariyah Al-Qibtiyah. Sayyidah Mariyah bintu Syam'un. Mariyah bintu Syam'un Al-Qibtiyah.
Maryah bintu Syam'un al-Qibtiyah. Bukan istri beliau namun budak beliau. Kemudian yang ke-11 adalah beliau menikah dengan Sayyidah Maimunah bintul Harith. Sayyidah Maimunah bintul Harith. Radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Itu adalah ke-11 daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kita akan bahas satu persatu. Dengan membahas, menjelaskan, mengetahui sedikit mengenai cerita daripada kehidupan masing-masing dari mereka. Istri beliau yang pertama bernama siapa? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Beliau bernama Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah. Jadi nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad di kakek beliau yang bernama Sayyiduna Qusay. Sayyiduna Qusay. Ya. Dan Sayyidina Qusay di sini juga anak beliau Abdul Manaf, itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau memiliki anak juga Abdul Uzza yang mana itu adalah kakek daripada Sayyidah Khadijah. Jadi bertemu nasabnya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah itu di kakeknya yang bernama Sayyiduna Qusay bin Kilab. Sudah kita bahas di awal mengenai apa? Sejarah atau keutamaan daripada nenek moyang Rasulullah SAW. Beliau lahir di tahun 68 sebelum hijrah. 68 sebelum hijrah. Lahir di tahun 68 sebelum hijrah, sebelum hijriyah maksudnya. Sebelum hijriyah. Beliau terdidik, dari kecil beliau terdidik di dalam rumah yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kekuasaan. Karena beliau adalah keluarga orang kaya, ya, keluarga orang kaya. Namun walaupun seperti itu, walaupun beliau dilahirkan atau terdidik di rumah kekuasaan, di rumah orang yang keluarga yang kaya, akan tapi kekayaan itu tidak memalingkan beliau akan sesuatu yang lebih mulia dari itu, yaitu apa? Keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti kita akan membahas di sini bagaimana beliau itu sampai apa? Dengan kekayaan yang beliau miliki, beliau berikan semuanya untuk suaminya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekayaan, kekuasaan yang beliau miliki itu beliau anggap seperti kerikil. Ketika beliau mendapatkan sesuatu yang paling mulia, yang lebih berharga dari itu, beliau menganggap kekayaan beliau, harta beliau seperti kerikil, tidak ada harganya. Ya. Dan ini yang harus kita pelajari, yang hikmah yang bisa kita ambil di dalam cerita apa yang dimiliki, sifat yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Bahwa kekayaan dan kekuasaan itu bukanlah suatu yang sangat berharga, bukanlah suatu yang berharga, bukan sangat berharga ya. Bukanlah suatu yang berharga. Kalau saya katakan sangat berharga, berarti dia berharga. Bukanlah sesuatu yang berharga. Ya, bukanlah suatu yang berharga. Makanya dikatakan itu akal. Akal itu apa sih? Akal secara bahasa itu al-man'u. Artinya mencegah.
Orang yang berakal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu diberikan apa? Akal. Orang yang berakal, maka akalnya itu akan mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Ya. Fitrah yang baik. Ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan sebelumnya di alam arwah mereka semuanya pada bersaksi. Ya. Asyhadu anni rabbukum. Galu na'am. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada arwah. Karena setiap dari kita sekarang kita ada di alam dunia. Sebelum kita lahir, kita ada di alam arwah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan mengatakan kepada kita, saksikanlah bahwa sungguhnya aku adalah Tuhan kalian. Dan kita ketika itu manusia semuanya mengatakan na'am, ya. Kita bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Namun kenyataannya banyak dari mereka setelah mereka pindah ke alam dunia, mereka tidak beriman. Bahkan mereka memusuhi, ya. Bahkan mereka apa? Na'udzubillah min dzalik. Nasul afwa wal afiyah wasalamah, mencaci, menghina daripada agama Islam. Padahal sebelumnya mereka mengakuinya. Nah, ini yang bisa kita ambil di sini. Bahwa kekayaan itu bukanlah suatu yang berharga. Karena orang yang berakal itu dia akan berpikir. Ya, dia akan berpikir bahwa kalau seandainya kita diberikan pilihan, ya. Kita diberikan apa? Pilihan. Diberikan pilihan yang pertama, kita diberikan apa? Emas, rumah yang begitu besar. Ya, harta yang berlimpah. Kalau mau diberikan apa? Kekayaan yang orang yang paling kaya sedunia, memiliki bumi seisinya. Akan tapi ini pilihan yang pertama, diberikan kekayaan harta emas, ya, kekayaan orang paling kaya nomor 1 di dunia misalkan, tapi diberikan batas. Kamu saya kasih harta, saya kasih kekayaan, saya kasih kekuasaan, ini ambil semuanya, tapi saya kasih batas. Sampai kapan? 50 tahun. Sampai kapan? 60 tahun. Sampai kapan? 30 tahun. Setelah itu, ini semuanya enggak ada. Kamu tidak memiliki itu semuanya. Saya ambil semuanya itu. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kamu diberikan apa? Kamu diberikan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Jauh. Di atasnya jauh lebih berharga dari itu semuanya. Dari pilihan yang pertama. Dari kekayaan, daripada harta yang pertama, dari harta pilihan yang pertama. Yaitu adalah surga, rumah misalkan. Rumah yang begitu besar, luar biasa, kekuasaan, kekayaan, tapi tidak terbatas. Tidak dibatasi dengan waktu. Kira-kira kalau kita berpikir dengan akal kita milih yang mana? Yang satu apa yang kedua? Tentunya yang kedua. Inilah bedanya orang yang berakal sama yang tidak Nah, makanya dikatakan sebagian ulama itu orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah itu enggak punya akal. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis. Mereka akan mengatakan nanti di akhirat ketika mereka disiksa, lau kunna, kalau seandainya kami dulu di dunia, mereka menyesal. Ya. Mereka menyesal. Mengatakan kalau seandainya dulu kami di dunia kami mendengarkan, artinya apa? Dulu di dunia dia tuli. Lau kunna nasma', kalau seandainya dulu kami di dunia mendengarkan, au na'qil, atau kami berakal, artinya apa? Di dunia dia tidak berakal dan dia mengakuinya. Kalau seandainya kami mendengar di dunia dan kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk di dalam neraka sa'ir ini. Mereka mengakuinya. Ya, walaupun sekarang mereka mengakui bahwa mereka adalah orang yang paling cerdas di dunia, memiliki IQ yang sangat tinggi, mampu menciptakan, mampu membuat daripada roket. Ya, menemukan suatu penemuan yang tidak ditemukan orang lain. Mampu membuat kapal selam yang begitu besar. Ya,
Tidak mungkin air bisa tembus ke dalamnya. Masuk ke dalam lautan yang begitu dalam. Tapi nanti di akhirat dia mengatakan itu kebodohan. Apa yang saya temukan itu, apa yang saya miliki, ilmu yang saya miliki semuanya di dunia itu, kapal selam, roket, pesawat, itu kebodohan. Mereka meyakini itu semuanya. Buat apa mereka mengatakan seperti itu, buat apa saya mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, sedangkan saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Nah, ini yang bisa kita ambil di sini. Beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, luar biasa. Beliau buang itu kekayaan, berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau tumbuh besar dengan memiliki sifat dan akhlak yang sangat mulia. Sampai-sampai beliau itu dikenal dengan apa? Dengan sebutan At-Tahirah, dijuluki At-Tahirah. Ya, di kampung beliau, di Mekah, beliau itu sudah dijuluki, ketika beliau tumbuh besar, beliau sudah dijuluki apa? At-Tahirah, artinya apa? At-Tahirah, suci. Suci menjaga harga dirinya. Suci apa? Menjaga hatinya dari apa? Dari sifat-sifat yang buruk. Dikatakan Khadijah At-Tahirah. Jadi dikatakan, ada orang yang menanyakan, Khadijah siapa? Ada banyak di sini Khadijah. Mungkin maksud ada Khadijah At-Tahirah. Nah, rumahnya ada di sini, di daerah ini. Dijuluki dengan apa? At-Tahirah, Khadijah At-Tahirah. Yang suci. Dan kemudian beliau, Sayyidah Khadijah, beliau adalah seorang pedagang. Memiliki harta yang sangat banyak. Ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Memiliki harta yang sangat banyak. Karena banyaknya harta yang beliau miliki, beliau itu adalah seorang pedagang. Beliau seringkali memerintahkan daripada kaum laki-laki untuk apa? Untuk membawa dagangannya sehingga setelah itu diberikan upah atas jasa karena mereka telah membawakan daripada dagangannya untuk dijual belikan. Ewa. Itulah adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Dan di sini juga bisa kita ambil hikmah di sini. Bahwa beliau, walaupun beliau adalah seorang pedagang, memiliki harta yang sangat banyak, tapi beliau, karena tadi beliau dijuluki apa? At-Tahirah, suci. Beliau tidak ingin apa? Tidak ingin orang itu melihat daripada apa? Melihat daripada tubuhnya, sehingga akan menimbulkan fitnah di situ. Sehingga apa yang beliau lakukan dengan dagangan beliau tidak keluar dengan sendirinya. Beliau tidak keluar dengan apa? Dengan sendirinya, berdagang dengan sendirinya, tapi beliau apa? Memerintahkan orang kaum laki-laki untuk membawa dagangannya. Itu semua karena apa? Karena beliau ingin menjaga daripada harga dirinya. Menjaga daripada harga dirinya. Ingin menjaga daripada mata-mata daripada kaum lelaki yang mana ketika itu masih ada di zaman jahiliyah. Beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau terlebih dahulu pernah menikah 2 kali. Pernah menikah berapa kali? 2 kali. Yang pertama beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Halah. Abu Halah namanya. Nama suaminya Abu Halah yang pertama. Dari pernikahan yang pertama ini dengan Abu Halah ini beliau dikaruniai 2 anak. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki bernama Halah ya. Laki-laki bernama Halah. Disitulah dikunyah daripada ayahnya Abu Halah. Halah. Ayahnya Halah. Halah itu anaknya. Ini anak pertama laki-laki. Anak yang kedua perempuan namanya Halah perempuan ya. Halah perempuan. Anak yang kedua laki-laki bernama Hindun. Halah perempuan. Anak yang kedua laki-laki bernama Hindun.
Kemudian setelah itu dan beliau dan suaminya ini Abu Hala ini juga merupakan orang yang sangat kaya. Ya. Seorang pedagang juga memiliki harta yang sangat banyak. Nah, kemudian beliau suaminya Abu Hala ini meninggal dunia. Nah. Setelah itu beliau Sayyidah Khadijah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama A'id bin Abdullah. Namun dari pernikahan yang kedua ini beliau tidak dikaruniai seorang anak. Dan tidak lama kemudian suami beliau yang kedua ini A'id bin Abdullah ini meninggal dunia. Kemudian yang ketiga beliau menikah dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah kita ketahui mengenai cerita awal mulanya beliau jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau meminang Rasulullah, bukan Rasulullah yang meminang, ya. Awal mulanya memang setelah itu Rasulullah yang meminang. Namun awal mulanya Sayyidah Khadijah yang meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin agar beliau menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dagangan Sayyidah Khadijah, di situ Rasulullah ditemani dengan dengan pembantu daripada Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki, ya. Banyak yang tanya Maisarah ini karena diakhiri tak marbutoh perempuan. Loh, masuk Rasulullah sama perempuan? Nah, Maisarah ini laki-laki. Tentunya yang bepergian membawa perdagangan pastinya laki-laki lah. Ya, Maisarah. Nah, disitulah Maisarah ini melihat daripada kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai terjadi di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh yang dilihat oleh Maisarah ini dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya awan. Awan itu menaungi Nabi Muhammad SAW. Di antara lagi juga ketika itu Rasulullah beristirahat ada di bawah pohon. Sehingga dikatakan di situ ada seorang peneliti mengatakan tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali Nabi akhir zaman. Ya, banyak daripada kejadian-kejadian aneh yang dilihat oleh Maisarah dari diri Rasulullah SAW. Sehingga setelah mereka berdua kembali pulang ke Mekah, di situ Maisarah menceritakan mengenai kemuliaan, ya, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Sehingga bangkitlah di situ di dalam hati Sayyidah Khadijah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan berharap agar beliau menjadi istri orang yang mulia ini, orang yang saleh, orang yang memiliki kemuliaan, orang yang jujur, orang yang amanah, Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah mengirim daripada pamannya Amr bin As'ad kepada Rasulullah SAW karena ingin memberikan pesan kepadanya bahwa Sayyidah Khadijah ingin untuk meminang Rasulullah SAW, ingin menjadi istri Rasulullah SAW. Sehingga pesan tersebut diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW, diterima. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Begitulah cinta yang benar. Begitulah rasa cinta yang benar. Tidak didasari dengan dengan perbuatan maksiat. Tidak didasari dengan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Padahal Sayyidah Khadijah sebelum itu
ketika itu belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ya. Dan Rasulullah belum mendapatkan wahyu ketika itu. Masih di zaman jahiliyah. Tapi beliau menjadikan cintanya itu dengan perilaku yang baik, mendasari cintanya dengan perilaku yang baik, didasari dengan hal-hal yang baik. Ini harus kita ambil di sini hikmahnya, bahwa di situ cinta dan hawa nafsu itu berbeda, namun mirip. Al-hub sama al-hawa itu berbeda, namun mirip. Al-hub dijadikan cinta, hawa juga. Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya cinta, sama-sama cinta. Namun berbeda al-hub sama al-hawa ini. Kalau al-hub ini adalah cinta yang mana benar itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, cinta adalah sifat itu. Tabiat manusia itu cinta, ada benci, cinta. Cinta yang sebenarnya yang didasari dengan syariat ada al-hub. Tapi al-hawa di sini ini bukan cinta namanya, ini hawa nafsu namanya. Kenapa? Karena didasari dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta namanya. Nah, di dalam hadis dijelaskan man mata wa ashiqa dakhalal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang mati dalam keadaan rindu, cinta, maka dia masuk surga. Dihitung syahid ya. Meninggal dalam keadaan syahid. Apa? Meninggal dalam keadaan syahid. Apa itu? Meninggal memendam rasa cintanya. Adapun hawa nafsu itu karena hawa nafsu adalah musuh terbesar. Nomor 1 sebelum setan. Kalau setan itu musuh di luar, tapi kalau hawa nafsu itu musuh di dalam. Nah, musuh di dalam itu paling berbahaya. Ya, musuh di balik selimut itu paling berbahaya daripada musuh di luar. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan oleh hawa nafsu itu hampir mirip dengan kebaikan. Semuanya itu. Makanya perlu kita mengetahui perbedaan itu. Kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada seorang, namun didasari dengan apa? Dengan adanya keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, didasari dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak baik, ingin berdekatan, ingin merangkul, ingin mencium, dan lain sebagainya, ini bukan dinamakan cinta. Ya, ini bukan dinamakan cinta, ini namanya hawa nafsu. Nafsu namanya. Namanya nafsu, hawa nafsu, bukan cinta. Cinta itu tidak memerlukan hubungan fisik. Sentuhan kulit, enggak. Cinta yang sebenarnya tidak memerlukan apa? Hubungan fisik. Dohir. Bersentuhan kulit, berciuman, enggak. Tapi cinta yang sebenarnya adalah hubungan batin. Hubungan apa? Batin. Itu cinta. Cinta itu di hati, bukan di fisik. Faham ini ya perbedaannya? Kalau hawa nafsu, dia hanya menginginkan apa? Fisik. Bersentuhan kulit, berciuman dan lain sebagainya. Hal-hal yang buruk. Itu hawa nafsu, bukan cinta itu. Tapi kalau al-hub, cinta yang sebenarnya, yang benar di dalam syariat Islam, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hubungan batin. Seperti ceritanya siapa? Laila Majnun. Banyak ceritanya, Laila Majnun. Luar biasa di dalam memendam cintanya. Majnun ini cinta sama Laila. Ya. Ya, di antara syair-syairnya marartu ala diyar Laila ugabilu dal jidar wadal jidar. Aku melewati daripada apa? Rumah Laila. Kemudian aku mencium temboknya. Mencium temboknya maksudnya. Tapi
bukan berarti aku tuh cinta dengan temboknya, tapi aku cinta dengan orang yang ada di dalamnya. Luar biasa. Nah. Juga diceritakan juga di dalam syair yang lainnya, Laila Majnun luar biasa. Majnun begitu besar cintanya kepada Laila, begitu juga sebaliknya. Laila cinta dengan Majnun. Ada apa? Anjing lewat di hadapan siapa? Majnun. Majnun itu laki-laki, namanya Ges. Tapi dijuluki Majnun kenapa? Gila. Gila. Karena begitu cinta, dia gila. Ya. Kemudian nangis dia. Ditanya, kenapa nangis? Ini anjing ini pernah lewat di kampungnya Laila. Bayangkan, bukan anjingnya Laila loh. Bukan anjing milik Laila, tapi anjingnya pernah lewat di kampungnya Laila. Teringat. Luar biasa. Ada lagi ceritanya apa? Angin kencang. Tiba-tiba apa? Nangis dia, teringat. Ini anginnya nih, arah anginnya itu dari kampungnya kekasih saya. Teringat ya, luar biasa. Diceritakan lagi juga bahwa ini syair yang sangat panjang. Ya, saya lupa syairnya itu. Ketika itu apa namanya? Majnun sedang pergi luar kota, pergi keluar kota. Laila sendirian ada di rumahnya. Ya. Setelah ya sekian lama kemudian Majnun ini pulang kembali ke rumahnya, ke tempatnya Laila. Di situ Majnun mendapati jari jemarinya Laila ini apa? Merah. Seperti apa? Seperti dipacari. Tahu dipacari enggak? Disemir tuh, pacar kalau istilahnya, dipacar ya. Pakai hinna, ya. Bukan kutek. Dipacari itu loh kalau mau kawin biasanya, ya. Apa kalau bahasa Jawa? Ya pacar itu kan, dipacari itu kan ya. Ya kan? Betul ya Mbak Syafa ya? Ya. Itu kan kalau orang dipacari itu berarti apa? Bentuk kebahagiaan kan? Ya, itu yang dipahami oleh Majnun. Kaget Majnun. Ente kenapa ente? Kenapa engkau memacari tanganmu? Engkau senang dengan kepergianku. Sehingga engkau memacari tanganku. Nah. Saya dikatakan sama Laila yang mengatakan seperti apa? Ma'adullah dzalika majara. Na'udzubillah min dzalik. Mustahil hal itu terjadi. Enggak mungkin terjadi hal itu. Lantas kenapa tanganmu bisa merah seperti itu? Nih saya kasih tahu. Ketika kamu pergi, lama ra'aituka rahilan bakaitu daman hatta balaltu bihi thara. Famasahtu bi atrafil banan mudami'i. Fasarat khidaban il'akum fi kama tara. Ketika engkau pergi, aku mulai menangis. Awalnya putih, kemudian menjadi merah, nangis darah. Sampai turun ke bawah ke pipiku. Sehingga aku mengusap pipiku dengan jari jemariku sehingga menjadilah merah seperti yang kau lihat. Ini merah ini bukan merah pacar, tapi merah darah dari bekas air mataku. Luar biasa. Ini kisah daripada cinta, cintanya Laila Majnun. Banyak sekali ceritanya itu. Nah. Jadi itu ya. Itu perbedaan apa? Al-hub wal hawa. Jadi kalau cinta yang sebenarnya itu hubungan batin. Tapi kalau hawa nafsu itu hubungan fisik. Menginginkan fisik. Nah itu yang tidak benar. Itu tidak benar. Makanya bohong orang yang mengatakan apa? Oh saya cinta dengan fulanah. Ya. Tapi keinginannya berbeda. Nah, beda. Tapi apa? Tapi rangkulan. Tapi ini. Nah, gak benar. Bukan cinta namanya. Ya. Cinta monyet. Nah, hawa nafsu namanya. Hawa nafsu. Dan itu sesuai dengan kalau kita perhatikan di sini sesuai. Ya, masih panjang di sini ceritanya Sayyidah Khadijah. Baik. Jadi sesuai di situ sesuai dengan apa? Dengan kalimat al-hub. Al-hub itu artinya apa? Cinta. Dari apa? Ha. Ya. Huruf pertama apa? Ha. Ya enggak? Huruf kedua apa? Ba. Ya. Huruf pertama apa? Ha. Huruf kedua ba. Dari dua huruf ini sesuai dengan maknanya, cinta. Dari dua huruf ini adalah
definisi daripada cinta. Apa itu? Hak diambil dari haroroh. Apa artinya haroroh? Haroroh itu artinya apa? Panas. Ba itu diambil dari burudah. Hak kan diawali dengan haroroh kan diawali hak kan. Ba, burudah itu diawali ba. Hak haroroh artinya. Haroroh artinya apa? Panas. Ba, burudah artinya apa? Dingin. Artinya apa? Maksudnya apa? Bahwa cinta, hak sama ba, hubbun adalah artinya cinta. Diawali dengan hak, kemudian ba. Bahwa cinta itu mengartikan apa? Bahwa cinta itu orang yang jatuh cinta, dia akan merasakan dinginnya cinta setelah dia merasakan apa? Panasnya cinta. Nah, paham ini ya? Jadi diawali dengan apa? Dengan pahit. Diawali dengan pahit sebelum mendapatkan apa? Manisnya cinta. Nah. Baik. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, sehingga ketika beliau timbul di situ rasa cinta kepada Rasulullah, langsung beliau ya mengutus di situ pamannya untuk apa? Memberikan pesan kepada Rasulullah akan apa? Keinginan beliau menjadi istri Rasulullah SAW sehingga diterima dengan baik. Ya. Kemudian di antara keutamaan yang beliau miliki adalah pertama, beliau adalah pertama kali yang beriman dengan Rasulullah SAW adalah siapa? Sayyidah Khadijah. Baik dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Yang pertama kali yang beriman dengan Rasulullah siapa? Sayyidah Khadijah. Walaupun Sayyidina Abu Bakar. Pertama kali siapa? Sayyidah Khadijah. Nah. Maka di sini bisa kita pahami. Khusus pesan bagi kaum laki-laki. Janganlah kalian apa? Sombong dengan kecerdasan kalian. Janganlah kalian sombong dengan apa? Kekuatan kalian. Tuh lihat tuh bagaimana pertama kali orang yang memeluk agama Islam, pertama kali orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW bukan dari kaum laki-laki namun dari mana? Kaum perempuan, menunjukkan bahwasannya apa? Di situ orang yang paling berakal Sayyidah Khadijah. Padahal di situ masih ada kaum laki-laki yang lainnya. Tapi pertama kali yang beriman siapa? Dari kaum perempuan. Kalau kita sering mendengar, membaca Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna, laki-laki itu apa? Melebihi perempuan. Tapi jangan sampai lupa kita di ayat yang lainnya di surat Al-Imran. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan. Artinya apa? Di situ perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Ada. Dan semuanya sama. Pemberian Allah semuanya sama. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah di sini ada orang yang sangat mulia. Pertama kali yang beriman dengan Nabi Muhammad adalah dari kaum perempuan. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disebutkan di dalam satu riwayat ada seorang wanita yang bernama Sayyidah Mu'adzah al-Abidah, ahli ibadah. Itu kalau sudah ibadah di malam hari, dia setiap malam tuh pasti begadang. Luar biasa. Nggak ngantuk, ya nggak minum kopi. Ya, nggak ngantuk, ya ibadah. Hobinya apa? Ibadah. Sampai dikatakan apa? Bahwa Sayyidah Mu'adzah ini kalau sudah ibadah itu nggak ada rasa capeknya. Perempuan, nggak ada rasa capeknya. Ya, dikatakan banyak daripada kaum laki-laki itu capek, merasakan letih ketika ibadah. Tapi ini Sayyidah Mu'adzah seorang perempuan, wanita. Kalau sudah ibadah nggak ada rasa letihnya. Banyak yang mengatakan bahwa laki-laki itu orang yang paling kuat, melebihi daripada perempuan. Sayyidah Mu'adzah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasakan letih, tidak pernah merasakan capek. Kenapa? Sudah hobinya sudah ibadah. Orang kalau sudah hobi, maka nggak ada rasa capek. Bahkan sakit pun nggak kerasa, ya apa enggak? Ya. Ada orang apa? Hobinya apa? Main bola. Di tengah-tengah kesandung kakinya atau bagaimana sampai luka, nggak kerasa dia. Terjadi. Nggak terasa. Kenapa? Hobinya main bola. Setelah selesai main bola baru terasa. Waduh sakit. Nah,
Makanya ada sebagian ulama itu yang dia terkena suatu penyakit sehingga mengharuskan apa? Dipotong tangannya atau kakinya di antara itu. Ya, orang ini mengatakan apa? Ya, potong tangan saya ketika saya beribadah, ketika saya sholat. Kenapa? Karena ketika sholat dia tidak merasakan apa-apa. Mati rasa. Sehingga ketika dia sholat dipotong itu tangannya. Tidak merasakan apapun. Luar biasa. Itu berbeda sudah. Orang-orang yang sudah merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, keutamaan pertama adalah beliau adalah pertama kali orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, beliau adalah di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Istri tercintai Nabi Muhammad SAW siapa? Bukan Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain ketika beliau di masa hidupnya Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain di masa hidupnya Sayyidah Khadijah. Setelah beliau meninggal, baru di situ beliau menikah dengan Sayyidah Saudah, kemudian setelah itu juga dengan Sayyidah Aisyah. Ya. Tapi di masa hidupnya Sayyidah Khadijah, beliau tidak pernah menikah dengan perempuan yang lainnya. Ini tanda bahwa beliau adalah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri tercintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu ini padahal setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah ini. Karena Sayyidah Aisyah kan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah pastinya setelah meninggal Sayyidah Khadijah. Nah, Rasulullah tidak menikah dengan perempuan yang lainnya di masa hidupnya Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan, "Ma ghirtu ala ahad min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah. Wa ma ra'aituha." Aku tidak pernah cemburu, ya, karena tabiatnya wanita itu apa? Cemburu. Ya. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecemburuanku kepada siapa? Sayyidah Khadijah. Loh, kok bisa seperti itu? Karena sering sekali Rasulullah itu di hadapan Sayyidah Aisyah itu menyebutkan kemuliaan Sayyidah Khadijah. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah itu apa? Nyembelih kambing. Kemudian dipotong, dimasak, dipotong-potong, diserahkan kepada siapa? Serahkan kepada teman dekatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah menyaksikannya. Ya. Ya, sering sekali Sayyidina Rasulullah SAW menyebutkan daripada keutamaan Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu mengatakan seperti ini, "Ka'annahu lam yakun fid dunya illa Khadijah." Khadijah aja. Seakan-akan enggak ada perempuan lain selain Khadijah. Ya. Ya, Rasulullah menjawab, "Innaha kanat wa kana li minha." Sungguhnya Khadijah itu adalah orang yang sangat mulia. Sampai suatu ketika Sayyidah Aisyah itu sampai muncak kecemburuannya sampai mengatakan apa? Hal kanat illa ajuzan fa'abdalakallahu khairan minha. Dia itu hanya apa? Seorang janda, orang tua, sudah janda. Dan sekarang Allah sudah menggantikanmu dengan orang yang lebih mulia dari itu. Maksudnya perawan, seorang perawan. Sampai terucap seperti itu, kecemburuan sudah memuncak. Nah, Rasulullah mengatakan, "La wallah ma abdalani Allahu khairan minha. Amana bi idkafarun nas wa saddaqatni idkadzabani nas wa razaqani Allahu minha aulada." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, demi Allah tidak." Ya. Tidak ada
seorang perempuan yang bisa menggantikan Sayyidah Khadijah di mataku. Sayyidah Khadijah number one, nomor satu. Tidak ada perempuan yang bisa menggantikan Khadijah. Kenapa? Karena dia, kata Rasulullah, amana bi idkafarun nas. Idkafarun nas ya. Idkafarun nas. Karena dia beriman kepadaku ketika manusia tidak beriman kepadaku. Dia adalah pertama kali yang beriman kepadaku. Dan dia wasaddaqatni idkadzabaniyan nas, dan dia yang membenarkan ucapanku ketika manusia orang-orang kafir Quraisy di situ mendustakanku, mengatakan aku bahwa aku tukang sihir dan lain sebagainya. Dia adalah yang pertama kali membenarkan ucapanku. Dan darinya aku dikaruniai seorang anak. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini adalah yang berapa itu? Yang kedua. Daripada keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Di antara lagi yang ketiga, bahwa Sayyidah Khadijah itu mendapatkan ruangan atau mendapatkan ruangan yang khusus di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan malaikat Jibril turun dan memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa sungguhnya Allah telah menyiapkan daripada ruangan yang khusus di surga untuk Khadijah istrimu. Yang ketiga. Yang keempat, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali menolong Rasulullah SAW. Ya. Menghibur, artinya menolong apa? Menghibur beliau, menolong dengan hartanya. Sampai diceritakan itu ketika beliau Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Jadi Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Rasulullah. Sayyidah Khadijah umur 40 tahun, Rasulullah umur 25 tahun. Ya. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, ya. Ketika itu Rasulullah kan khalwah ada di Gua Hira, ya. Sehingga turun wahyu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga akhirnya Rasulullah gemeter. Karena ngelihat langsung malaikat Jibril. Sangat besar. Gemeter Rasulullah itu. Gemetar luar biasa. Sampai panas luar biasa. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah lari langsung. Pulang ke rumahnya, ke rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Sampai Rasulullah datang ke rumahnya langsung mengatakan, "Ya Khadijah, zammiluni. Selimuti aku." Ya, selimuti aku. Ketakutan Rasulullah SAW, gemeter. Karena melihat malaikat Jibril. Nah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, "Mali ya Khadijah." Kenapa? Apa yang terjadi kepada diriku ya Khadijah? Rasulullah menceritakan tentang kejadian yang terjadi di gua. Ya. Ketika itu malaikat Jibril datang menemuinya dan membacakan ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, qad khasyitu alamsi, aku khawatir kepada diriku. Apa yang terjadi kepada diriku? Maka Sayyidah Khadijah menenangkan, menghibur Rasulullah SAW dengan perkataan, kalla abshir, fa wallah la yukhzikallah abada, innaka latasil rahim wa tasduqul hadis. Ya. Tidak, demi Allah wahai suamiku, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakanmu. Karena sungguhnya engkau adalah orang yang sangat memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa, memiliki sifat yang mulia. Engkau menyambung tali silaturahim dan engkau adalah orang yang jujur di dalam pengucapannya. Dan engkau adalah orang yang sangat yang amanah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengecewakanmu. Sehingga disitulah Rasulullah SAW kemudian menjadi tenang hatinya. Inilah dari antara keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Penghibur pertama ya Rasulullah SAW, ya, Sayyidah Khadijah setelah beliau khawatir luar biasa
gemetar luar biasa. Ketika diturunkan wahyu pertama kali, maka yang pertama kali menghibur Rasulullah siapa? Istri beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sampai akhirnya apa? Setelah Sayyidah Khadijah itu diceritakan mengenai apa? Kejadian yang terjadi di gua. Ya. Maka Sayyidah Khadijah memerintahkan kepada Rasulullah, coba kamu tanya sama sepupuku. Sepupuku ini adalah seorang pendeta. Ya. Penganut kitab Taurat, ya. Penganut kitab Taurat. Namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Benar-benar apa? Penganut kitab asli Taurat. Coba kamu tanya. Sehingga Rasulullah berangkat bukan. Ya, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Sayyidah Khadijah untuk bertanya kepada sepupunya. Coba kamu tanya kepada sepupumu. Mengenai mungkin dia tahu apa yang terjadi kepada diriku. Sehingga Sayyidah Khadijah bertanya kepada sepupunya, yaitu siapa? Waraqah bin Naufal, dan menceritakan kejadian tersebut. Yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal mengatakan, hadan namus alladzi anzala ala Musa. Ini adalah malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril. Mereka membahasakan di dalam kitab Taurat namus namanya. Itu adalah malaikat Jibril yang dulu mendatangi Nabi Musa. Sekarang datang kepada suamimu Rasulullah SAW. Dan perintahkanlah kepadanya falyasbut, untuk apa? Sabar. Karena nantinya dia bakal mendapatkan apa? Ujian yang sangat luar biasa. Beritahukan kepada suamimu untuk bersabar. Namun Waraqah bin Naufal ini meninggal dunia sebelum apa? Rasulullah diutus. Sebelum Rasulullah diutus. Ya. Tapi Waraqah bin Naufal ini sepupunya Sayyidah Khadijah itu mengatakan setelah diberitakan kepada Sayyidah Khadijah mengenai kejadian terjadi kepada Rasulullah, Waraqah bin Naufal mengatakan, sungguhnya aku akan beriman nantinya. Saksikanlah, sungguhnya aku akan beriman nantinya kepada siapa? Kepada Muhammad. Ketika dia diutus nanti. Namun apa yang terjadi? Beliau meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad diutus. Di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad ya diutus, itu ada 4 orang yang dia masih apa? Masih memegang agama yang murni dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di Mekah itu tidak semuanya menyembah berhala. Ada beberapa orang, segelintir orang yang apa? Yang masih suci. Menganut daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di antara ini adalah Waraqah bin Naufal. 4 orang tadi, Waraqah bin Naufal. Kemudian siapa namanya? Ubaidullah bin Jahash. Yang pertama Waraqah bin Naufal, yang kedua Ubaidillah bin Jahash. Yang ketiga Utsman bin Huwairis. Yang keempat Zaid bin Amr. 4 orang ini, Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahash, Utsman bin Huwairis, Zaid bin Amr. 4 orang ini adalah yang menganut agama yang murni dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sampai ketika itu, ya, ketika banyak orang-orang yang dia tersesat, menyekutukan Allah Subhanahu, di samping menyembah Allah, dia juga menyembah berhala. Nah, tapi 4 orang ini masih bersikukuh dengan apa? Dengan keyakinannya bahwa agama yang benar adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek moyang mereka. Sampai 4 orang ini itu sering sekali menasihati daripada apa? Orang-orang Quraisy. Untuk apa? Untuk kembali ke jalan yang benar. Bahwa apa yang kalian lakukan ini menyembah berhala tidak benar. Tidak benar. Yang benar adalah apa yang dianut oleh kakek moyang kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ad-dinul Hanafiyah. Agama yang suci, yang murni, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah siapa? Sepupunya Sayyidah Khadijah, Waraqah bin Naufal, yang mana beliau setelah mendapatkan kabar, beliau mengatakan mengatakan, saksikanlah bahwa sungguhnya aku akan beriman ketika Muhammad diutus. Luar biasa.
Itu adalah sedikit daripada keutamaan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ayo. Ya, baik. Beliau menikah pada umur 40 tahun. Ketika kemudian Rasulullah ketika itu umur berapa? 25 tahun. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu menikah bukan karena apa? Nafsu. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah istrinya 11. Hasya wa kala, tidak terjadi hal seperti itu. Bahwa Rasulullah SAW itu menikah banyak. Kenapa? Untuk apa? Untuk kemajuan daripada Islam. Di antara istri Nabi Muhammad yang perawan cuma Sayyidah Aisyah. Yang lainnya janda semuanya. Udah tua semuanya. Dan banyak dari istri-istri Nabi Muhammad SAW itu yang mana dia adalah pemimpin suatu kaum. Ya. Istilahnya kalau bahasa sekarang itu princessnya. Ya. Anaknya ratu gitu loh. Kenapa menikah dengan mereka? Karena diharapkan, ini pemimpin, diharapkan apa? Dengan menikahi perempuan tersebut, maka apa? Kaumnya akan beriman juga. Dan hal itu terjadi. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai istri Nabi Muhammad. Ada di antaranya yang mana di antara mereka itu ada putri daripada raja. Putri daripada pemimpin daripada kaumnya. Sayyidah Khadijah, beliau meninggal sebelum 3 tahun sebelum Hijriyah. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yaitu ketika Nabi berumur 50 tahun. Ya, ketika Nabi berumur berapa? 50 tahun. Ya. Karena Nabi Muhammad hijrah itu di umur berapa? 53 kan? 53. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 50 tahun, Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Ya. Jadi 3 tahun sebelum apa? Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, ketika itu Sayyidah Khadijah berumur berapa? Meninggal pada umur 65 tahun. 65 tahun. Rasulullah meninggal umur berapa? 63. Sayyidah Khadijah 65 tahun. Dan Rasulullah sendiri yang turun di tiang lahat untuk mengubur daripada apa? Mengurusi daripada Sayyidah Khadijah, mengubur Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan memasukkan ke dalam kuburannya. Rasulullah sendiri yang memasukkannya. Dan apa? Dan meninggalnya Sayyidah Khadijah ini adalah suatu ujian yang sangat besar untuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika beliau berumur 50 tahun, ya, itu di situ ada 2 orang terdekatnya Rasulullah SAW yang meninggal dunia. Pertama, sebelum Sayyidah Khadijah, paman beliau, Sayyidina Abu Thalib. Begitu besar pertolongan bagaimana Sayyidina Abu Thalib menolong daripada Rasulullah SAW di masa kecilnya sampai besar. Ya. Sampai ikut diboikot ketika itu. Kemudian menyusul setelah itu istri beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, sampai beliau menamakan tahun itu dengan tahun apa? Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena ketika di tahun itu meninggal 2 orang terdekatnya beliau Rasulullah SAW, yaitu paman beliau yang pertama Sayyiduna Abu Thalib. Kemudian disusul setelah itu istri beliau yang tercinta Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bisa kita ambil di sini hikmahnya, apa yang kita pelajari di sini bisa kita sebarkan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke istri beliau yang kedua, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Bagaimana kehidupan beliau, bagaimana keutamaan beliau akan kita bahas di kajian selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perempuan dengan Mereka usaha mencari jodoh seorang wanita hanya memperdalam doa permohonan kepada Allah. Kuncinya apa? Duit, doa, ikhtiar, tawakal. Ya. Itu harus 3 itu rukunnya. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, rukunnya ada 3 itu. Doa, ikhtiar, tawakal. Doa, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Enggak cukup doa toh. Ya. Kita doa, diam di rumah. Ya Allah doa, minta rezeki yang banyak. Tapi diam di rumah, degam di rumah. Ya enggak dapat apa-apa. Ikhtiar yang kedua. Ikhtiar. Berikhtiar, cari uang. Ya. Cari jodoh yang baik. Kemudian apa? Tawakal. Sudah setelah itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Untuk berikhtiar itu bukan dengan apa? Bukan dengan pacaran, dengan apa? Hal-hal yang tidak baik. Nah. Ya. Cari jodoh itu kan bisa dari apa? Dari keluarga, dari ibunya bisa. Mungkin dari saudara perempuannya, kan bisa. Ya. Seperti Sayyidah Khadijah tadi mengutus siapa? Pamannya. Nah, tidak langsung mendatangi Rasulullah. Ya. Hukum khitan hukumnya wajib. Fardhu ain, wajib. Ya, laki-laki maupun perempuan. Adapun untuk perempuan di situ ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ayo. Namun di sini tetap wajib. Ya, untuk laki-laki jelas wajib. Kenapa? Kenapa sih kok wajib? Karena itu nanti masalahnya berbahaya nanti di sholatnya. Ya. Dan juga ketika mandi besarnya. Karena kulitnya itu wajib terkena air. Kulit yang sudah dihitan itu, dalamnya itu kan itu wajib terkena air. Lah kalau belum sunat kan nggak bisa dimasukkan air ya apa? Nah, kalau mandi besar kan harus semua kulitnya harus apa? Terkena air. Sedangkan kalau belum sunat nggak bisa terkena air. Nah, maka bagaimana? Berarti ada sebagian kulit yang tidak terkena air, nggak sah mandinya. Nggak sah mandinya, sholatnya nggak sah. Setiap hari seperti itu, ya seperti itu. Ya, maka dari itu wajib hukumnya. Fardhu ain. Hukum apa? Sunat. Khitan. Ya, bagus pertanyaan. Ya kalau misalnya seperti itu, bagus. Ada orang masuk Islam umur 60 tahun. Ini kalau dikhitan misalkan berbahaya untuk kesehatannya. Maka nggak apa-apa, nggak usah dikhitan. Ya, diperbolehkan. Ini kan karena berbahaya bisa apa? Membahayakan apa? Jiwanya. Ya. Nggak apa. Ada keringanan di sini. Ya. Bukan berarti wajib walaupun meninggal dunia, enggak. Diperbolehkan. Ya. Hah? Mungkin jamaah taklim, belajar jamaah, secara jamaah masturah tertutup. Mungkin ya streaming itu. Atau bagaimana? Gak paham. Maksudnya gimana? Gak paham. Hah? Jamaah tabligh. Oh ya. Ya. Jadi jamaah tabligh ini ya atau tadi apa? Khuruj fisabilillah kata dia. Baik. Di jamaah tabligh ini sebenarnya di sini ada 2 keadaan yang sangat penting yang harus kalian ketahui. Untuk jamaah tabligh ini bisa menjadi itu suatu hal yang baik, nah berdakwah. Golongan yang pertama. Yang kedua, ini merupakan suatu yang tidak baik. Dan dulu di zaman Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, itu juga ada jamaah tabligh. Ada. Dan mereka orang yang baik. Gimana sih? Golongan yang pertama itu orang yang baik, jamaah tabligh yang baik. Yaitu orang yang dia berdakwah, keluar, berdakwah, tapi dia apa? Di samping dia apa?
di samping dia melaksanakan haknya Allah, tapi dia tidak menyia-nyiakan daripada hak keluarganya. Di situ ada istrinya di rumahnya, di situ ada anaknya. Nah, ya menyia-nyiakan. Nah ini yang benar, ini yang baik. Dia berdakwah, mengajarkan ke pelosok, kan ya, ke pelosok. Tapi dia jangan sampai lupa, di situ ada keluarganya, ada istrinya. Nah Rasulullah kan mengatakan kepada Abdullah bin Amr, inna li zaujika 'alaika haq, ya, wa li nafsika 'alaika haq. Ketika Sayyidina Abdullah bin Amr itu mengatakan, saya mau puasa, kalau siang hari saya puasa, setiap hari saya siang hari puasa, malam saya begadang. Wes, pokoknya seperti itu. Luar biasa ini sudah semangatnya. Sama Rasulullah ditegur, jangan seperti itu. Kasihan ente itu punya istri, ente punya hak. Ya. Ya, butuh nafkah batin ya, butuh nafkah zahir. Badan ente punya hak. Enggak kuat, malam itu waktunya apa? Tidur, jangan setiap hari tidur. Nah, seperti itu. Nah, jamaah tabligh yang tidak benar itu kalau seandainya apa? Keluar berdakwah, melaksanakan beribadah, melaksanakan haknya Allah, beribadah, menyebarkan dakwah, cuma dia menyia-nyiakan keluarganya, tidak menafkahi istrinya, tidak membiarkan apa anaknya. Dia berdakwah, mengajarkan orang lain ke jalan yang benar, cuma anaknya, orang yang terdekat dengannya tidak diajarkan. Nah, ini enggak baik, ya. Rasulullah sendiri apa? Wa andzir ashiratakal aqrabin. Pertama kali ayat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk berdakwah kepada siapa? Bukan kepada kaum Quraisy. Ya, enggak. Kepada siapa pertama kali? Wa andzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah keluargamu pertama. Keluargamu dulu, ya. Baru setelah itu baru yang lainnya. Ashiratakal aqrabin. Tuh, itu lagi. Wah, itu saya kurang paham itu. Maksudnya apa yang bagian mana yang dipotong itu nggak paham. Saya tanya sama, kalau dibahasakan di situ kamroh kalau bahasa Arabnya. Untuk bagiannya itu nggak paham saya, nggak paham. Minum. Hah? Alergi dingin nggak mandi? Oh. Baik. Alergi seperti apa macamnya? Maksudnya sampai keruak itu kulitnya? Oh gitu. Ya. Tetap di situ ada air panas. Nggak ada, nggak bisa. Ya. Kalaupun seandainya misalkan sampai keruak tadi, nah itu baru diperbolehkan tayamum. Ya. Atau sampai apa lumpuh misalkan. Nah, baru diperbolehkan tayamum. Kalau seperti itu enggak bisa. Ya. Tetap di situ wajib wudu dan mandi. Dan apa? Isbaghul wudu itu hukumnya luar biasa, pahalanya besar. Ada wudu, ada isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu apa? Dia memaksakan diri untuk wudu, walaupun dirinya enggak senang. Apa? Ya itu tadi keadaannya. Ketika apa? Air dingin, cuma dirinya malas untuk wudu. Kenapa? Dingin. Ketika dia memaksakan dirinya untuk wudu dengan air dingin itu yang tidak dia senangi, oh pahalanya besar banget ini. Ya, pahalanya besar banget. Disebutkan di dalam hadis itu. Udah itu. Ya. Waduh, itu pelajaran di At-Taufik itu. Ya. Sepatu khuf panjang, pembahasannya sebenarnya panjang ini. Nah, pembahasannya sebenarnya panjang di sini. Untuk sepatu khuf bagi orang yang apa? Mukim yang apa? Di tempat asalnya, maka dia hanya diperbolehkan 1 hari 1 malam. Tapi bagi orang yang musafir, bepergian, dia diperbolehkan 3 hari 3 malam. Contoh seperti saya orang Semarang, saya pakai sepatu khuf, ya. Tapi pembahasannya panjang sekali nih. Nanti dimulainya kapan? Ya, panjang nih pembahasannya. Ya. Jadi kalau saya misalkan pakai sepatu khuf, jam apa? Jam 7 misalkan, jam 7. Hari apa ini? Hari Kamis, jam 7. Kemudian saya batal jam 9.
Jadi di awal dihitungnya kapan awal dihitungnya? Setelah dia berhadas. Ya, setelah dia berhadas dari dia memakai. Setelah dia berhadas. Saya pakai jam 7. Masih belum dihitung ini. Kemudian jam 9 saya berhadas. Ya, kentut misalkan. Wudhu lagi kan? Ya, misalkan. Maka dihitungnya apa? Dihitungnya dari jam 9. Mulai jam 9. Berarti selesainya jam berapa? Selesainya besok hari Jumat jam 9. Bukan jam 7. Awal dihitungnya jam 9. Gitu loh. Begitu juga bagi orang yang bepergian, pakai sepatu khuf, ya. Jam 7 misalkan, sama contohnya. Dia pakai jam 7, kemudian batal berhadas, kentut misalkan jam 9. Ya. Maka hari Kamis berarti kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Ya kan? Jumat, Sabtu, Minggu, betul. Maka dia selesainya jam 9 hari Minggu. Jam 9 hari, bukan jam 7, tapi jam 9. Karena dia hadasnya jam 9. Itu sedikit mengenai penjelasan mengenai khuf tadi itu. Oh, penjelasan detailnya panjang itu. Ayo. Ada pertanyaan? Oh, tutup aja. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.